Abdullah bin Mas'ud mengatakan, utlub qalbaka fi salati mawatin. Cari, dapatkan hati kamu itu pada 3 tempat. Pertama, inda sima'il Qur'an, ketika mendengarkan bacaan Al-Qur'an. Kadang-kadang kita tidak merasakan kalau kita itu punya hati, Pak. Setelah hati itu sakit, baru kita merasakan kalau kita sakit hati. Fi awqatil khalwat, atau ketika di waktu-waktu kamu menyendiri. Fa illam tajid fas'alillah fa inna laisa laka qalbun. Kalau seandainya pada 3 tempat itu kamu tidak dapat hati, maka minta kepada Allah. Kamu tuh tidak punya hati sebenarnya. Hasil penelitian, Pak, ibu-ibu rahimakumullah, di antara 3 inilah yang bisa memberikan ketentraman, ketenangan pada hati, kalbu dan jiwa seseorang. Bagi seorang muslim 3 tempat ini untuk hati-hati yang galau. Bukan dengarkan lagu, lihat sinetron atau apa, bukan. Karena hidup manusia itu pada hakikatnya dengan hidupnya hati, Pak. Walaupun dia itu gagah, tampan, tinggi besar, kaya, tapi kalau tidak punya hati, hatinya tidak hidup, maka ibarat bangkai yang berjalan, mayat hidup. Dia akan merasakan sempit, susah, gelisah, tidak tenang. Ini yang dirasakan oleh kebanyakan kaum muslimin pada saat-saat ini. Banyak tempat-tempat wisata, tempat-tempat rekreasi, niatnya untuk mencari ketentraman, ketenangan setelah sibuk hiruk pikuk kerjaan, belajar, ataupun kegiatan-kegiatan dunianya. Dia menghabiskan waktunya dengan tempat wisata, ke pantai. Tidak ada salahnya dalam rangka untuk tafakur ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala kauniyah. Tapi 3 tempat yang utama inilah yang lebih afdol, yang kita harus utamakan, karena inilah yang bisa memberikan ketentraman, ketenangan dalam hati kita. Badan itu kalau sakit, Pak, itu tidak suka makan, tidak bisa makan, pahit semuanya. Apabila hati ini sakit, maka tidak akan bisa bermanfaat nasihat-nasihat ini, tidak mau, karena hatinya berpenyakit. Salatum mangkuna fihi wajad bihinna halawatal iman. 3 perkara apabila ada pada seseorang, maka orang ini akan merasakan manisnya iman. Jadi iman itu ada rasa, Pak. Sebagaimana makanan juga ada rasanya, Pak. Makanan pahit. Tapi yang kita bicarakan rasa di sini, manis ini bukan manisnya madu, bukan manisnya gula. Dan iman itu tempatnya adalah di hati. Ya, iman, karena tidak akan berkumpul antara kegelapan dengan cahaya, Pak. Tidak akan berkumpul, bisa akur iman dengan kekufuran, iman dengan kemaksiatan. Pasti akan berdampak kepada hati. Hadirin hadirat jamaah salat maghrib Masjid Pesantren rahimakumullah. Alhamdulillah, tak henti kelima puji dan syukur senantiasa kita ucap kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala pemberian, anugerah, nikmat dan Allah dari Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah paling besar nikmat iman. Karena iman tidak mungkin Allah berikan kecuali orang-orang yang Allah sayangi di antara hambanya. Karena dalam hadis Rasulullah SAW menjelaskan, Inna Allah Ta'ala yu'tid dunya ila may yuhib wa man la yuhib. Allah ini mengasihkan dunia ini, nikmat dunia ini kepada siapa saja yang Allah cintai dan siapa saja yang Allah tidak cintai. Wa la yu'til iman illa may yuhib. Allah tak akan kasih iman kecuali kepada orang yang Allah Subhanahu wa taala cintai. Wa man utiyal iman faqad ahab. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala berikan iman, sungguh dia termasuk di antara orang yang Allah Subhanahu wa taala telah cintai. Jadi di antara seseorang itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ciri-cirinya adalah orang itu ada iman. Memiliki keimanan di hatinya yang dia wujudkan dengan ketaatan. Maka alhamdulillah kita adalah bagian dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang Allah kasih iman itu. Sehingga dengan itu semua Allah Subhanahu wa taala memampukan kita untuk bisa menyukuri nikmat iman ini dengan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, serta kewajiban kita yang utama kepada Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah hanya kepada Allah. Mudah-mudahan dengan iman-iman ini Allah mewafatkan kita di akhir hayat kita, karena barang siapa yang dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam satu kebiasaan, satu amal perbuatan, satu kondisi keimanan, man asya ala syai'
mata ala syai'. Barang siapa yang hidup dalam keadaan satu keadaan perbuatan kebaikan ataupun keburukan dia lakukan, maka dia nanti akan diwafatkan dengan satu perbuatannya itu, kebiasaannya itu. Oman mata ala syai' bu'itha ala syai'. Barang siapa yang diwafatkan dalam kondisi amalan tertentu, maka dia akan dibangkitkan dalam kondisi amalan tertentu. Maka mari hadirin hadirat rahimakumullah, kita membiasakan untuk melakukan amal soleh, kebaikan-kebaikan, ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan harapan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma amin. Kedua, salawat dan salam mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa aturkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti jejak sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat rahimakumullah, Abdullah bin Mas'ud pernah mengatakan dalam satu kaul beliau, utlub qalbaka fi thalathi mawatin. Cari hati kamu itu pada 3 tempat. Inda sima'il Quran. Jadi Abdullah bin Mas'ud mengatakan, cari, dapatkan hati kamu itu pada 3 tempat. Kita, mungkin setiap kita memiliki hati. Kadang-kadang kita tidak merasakan kalau kita itu punya hati, Pak. Setelah hati itu sakit, baru kita merasakan kalau kita sakit hati. Kadang kita tidak merasakan kalau kita itu punya hati dengan perbuatan-perbuatan kemaksiatan kita, dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak sadar kalau kita itu memiliki hati. Maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan, utlub qalbaka fi thalathati mawatin. Fi thalathati mawatin, cari hatimu pada 3 tempat. Pertama, inda sima'il Quran, ketika mendengarkan bacaan Al-Quran. Jadi mukjizat Al-Quran ini, Bapak-bapak Ibu rahimakumullah, dengan mendengarkan Al-Quran itu akan melembutkan hati. Makanya orang-orang kafir itu melarang orang Islam itu supaya tidak mau mendengarkan Al-Quran, menjauhkan dirinya dari Al-Quran. La tasma'u li hadzal Qur'an walghaw fihim. Jangan kamu mendengarkan Al-Quran itu, palingkan mereka dari Al-Quran supaya kamu tuh menang. Jadi Abdullah bin Mas'ud mengatakan, inda sima'il Qur'an, ketika kamu mendengarkan bacaan Al-Quran, apalagi membacanya, maka kita akan mendapatkan ketentraman, ketenangan dalam hati. Terlepas dari perkataan sains ataupun perkataan peneliti-peneliti ataupun dokter-dokter itu, memang kenyataannya Al-Quran itu bisa obat, memberikan ketenangan pada jiwa seseorang, pada hati seseorang. Makanya kalau sumpah, kalau susah, dadanya sesak, dengarkan Al-Quran. Suruh pasangannya baca Al-Quran, dengarkan. Suruh anaknya baca Al-Quran, dengarkan. Di sana mukjizatnya Al-Quran, di antaranya bisa menenangkan hati kita, memberikan ketentraman. Yang kedua, inda fi majalisil zikir, cari hati kamu itu di majlis zikir. Dapatkan hati itu di majlis zikir, majlis ilmu, majlis yang dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, fi waqtil khalwah, fi awqatil khalwat, atau ketika di waktu-waktu kamu menyendiri. Maksudnya di tengah malam ketika kita tafakkur, merenungi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, fi awqatil khalwat. Itu yang harusnya kita cari, kita dapatkan. Orang-orang yang tafakkur indal khalwat, tafakkur dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka orang itu akan mendapatkan hatinya. Fa illam tajid fas'alillah fa inna laisa laka qalbun. Kalau seandainya pada 3 tempat itu kamu tidak dapat hati, maka minta kepada Allah, kamu itu tidak punya hati sebenarnya. Ya. Maka hasil penelitian Pak Ibu-ibu rahimakumullah, Bapak-bapak,
Di antara tiga inilah yang bisa memberikan ketentraman, ketenangan, rohah pada hati, kalbu dan jiwa seseorang. Makanya Pak, ibu-ibu, bapak-bapak, kalau mau cari tentram, mau cari tenang, sumpah, gelisah, cari tiga tempat ini. Cari majelis ilmu, ya. Menyendiri dengan Allah Subhanahu wa taala, indah qiyamul lail, waktu tahajud, waktu baca Al-Qur'an, berzikir, atau datangi atau dengarkan Al-Qur'an. Jadi bukan mengadakan tempat-tempat wisata untuk menghilangkan kejenuhan dalam kerja, sumpah, weekend atau kemana-mana, bukan. Bagi seorang muslim tiga tempat ini untuk hati-hati yang galau. Bukan dengarkan lagu, lihat sinetron atau apa, bukan. Tapi tiga tempat inilah yang bisa memberikan seseorang itu tentram dalam kehidupan, tenang dalam kehidupannya. Karena hidup manusia itu pada hakikatnya dengan hidupnya hati, Pak, Bu. Walaupun dia itu gagah, tampan, tinggi besar, kaya, tapi kalau tidak punya hati, hatinya tidak hidup, maka ibarat bangkai yang berjalan, mayat hidup. Tidak punya hati yang hidup, dia akan merasakan sempit, susah, gelisah, tidak tenang. Ini yang dirasakan oleh kebanyakan kaum muslimin pada saat-saat ini. Terlebih juga kami perhatikan di Sumeneb ini atau tempat-tempat lain, semakin banyak tempat-tempat wisata, tempat-tempat rekreasi, mal-mal ataupun tempat yang berusaha niatnya untuk mencari ketentraman, ketenangan setelah sibuk hiruk pikuk kerjaan, belajar ataupun kegiatan-kegiatan dunianya. Dia menghabiskan waktunya dengan tempat wisata, ke pantai. Tidak ada salahnya dalam rangka untuk tafakur ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala kauniyah. Tapi tiga tempat yang utama inilah yang lebih afdol, yang lebih kita harus utamakan, karena inilah yang bisa memberikan ketentraman, ketenangan dalam hati kita. Maka alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala pada sore hari ini, maghrib menjelang isya ini, Allah berikan kita kemampuan, kesempatan untuk bisa mendatangi majelis zikir, untuk bisa meraih, menikmati ketentraman dalam hati kita. Karena kalau hati kita ini tidak bercahaya, hati kita tidak ada ketaatan, hati kita sakit, maka tidak manfaat. Nasihat yang masuk tidak bisa. Sebagaimana badan itu kalau sakit, Pak, itu tidak suka makan, tidak bisa makan, pahit semuanya. Hati juga sakit, apabila hati ini sakit, maka tidak akan bisa bermanfaat. Nasihat ini tidak mau, karena hatinya berpenyakit. Tapi kalau hatinya itu ada keinginan dari punya hati untuk memberikan obat untuk hatinya, dengan mendengarkan ceramah, mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, berkholwat, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan berkholwat dengan lain mahramnya. Ada kadang saya mau berkholwat dengan pada Allah Subhanahu wa taala inda auqati kholwat, ketika waktu-waktu berkholwat, bangun malam-malam, kemudian dibangunkan istri orang, sudah tahajud dek, istrinya tidak dibangunkan. Nah, ini kholwat syaitaniah, kholwat atas bisikan tipu daya setan. Cantik mau bangun malam tahajud, mau bangun yang diambil HP-nya, SMS padahal lain jenis atau teman-teman yang lain. Sementara anaknya, istrinya tidur dibiarkan, tak dibangun untuk sholat. Istri orang, istri tangga, istri teman dibangunkan untuk sholat. Ini tipu daya setan. Bukan sana maksud dengan kholwat. Auqatul kholwat itu waktu-waktu kita berkholwat pada Allah adalah waktu-waktu ketika kita berzikir, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan qiyamul lail, qiraatul Quran, terlebih pada sepertiga malam. Hadirin hadirat rahimakumullah. Mudah-mudahan dengan satu perkataan like Abdullah bin Mas'ud ini memberikan kita motivasi untuk senantiasa melazimi majelis zikir, untuk senantiasa mendengarkan ayat-ayat Allah, untuk senantiasa berkholwat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk memberikan kehidupan dalam hati kita. Bila hadirin hadirat Allah, pada sore hari ini, maghrib ini, kami akan bacakan satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Anas bin Malik. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Thalathum man kunna fihi wajada bihinna halawatul iman." Tiga perkara apabila ada pada seseorang,
wajada bihinna halawatal iman. Maka orang ini akan merasakan manisnya iman. Jadi iman itu ada rasa, Pak. Iman lil iman halawah wa dzauq. Kama lit ta'am halawah wa dzauq. Iman itu ada rasa manis, ada rasanya. Sebagaimana makan juga ada rasanya, Pak. Makanan pahit. Tapi yang kita bicarakan rasa di sini, manis ini bukan manisnya madu, bukan manisnya gula. Tapi halawatul iman. Dan iman itu tempatnya adalah di hati. Al-iman fi qalbi. Maka apabila kita bicara masalah halawatul iman, maka kita akan bicara masalah ketentraman, kesejukan, manisnya hati kita. Apa perlunya? Karena itu kita butuhkan. Banyak orang saat ini yang depresi, maaf kata kadang sampai gila itu, Pak. Hanya dikarenakan tidak merasakan manisnya hatinya, manisnya imannya. Kadang sholat, kalau orang sholat, orang ngaji, tapi tidak ada bekas athar dari bacaan Al-Quran dia baca, dampak dari sholat yang dia lakukan, bahkan sampai-sampai masih tetap jalan. Istilahnya kata orang sekarang STMJ, sholat maksiat jalan terus. Sholat, haji, ibadah haji dilakoni, umroh dilakoni berkali-kali, baca Al-Quran sering, tapi kemaksiatan terus berjalan. Nah ini yang perlu kita pahami. Berarti kita tidak merasakan manisnya iman, karena tidak akan berkumpul antara kegelapan dengan cahaya, Pak. Tidak akan berkumpul dalam satu wadah, satu hati yang namanya iman. Tidak akan berkumpul, bisa akur iman dengan kekufuran, iman dengan kemaksiatan, pasti akan berdampak kepada hati. Maka disinilah kita perlunya mengkaji ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita merasakan ketentraman, halawatul iman. Kita berapa tahun sudah, Pak, Islam ini? Dari ada yang Islam dari lahir, ada yang mengislam karena hidayah Allah Subhanahu wa taala. Berapa tahun kita jadi seorang muslim? Pernah tidak kita merasakan sholat kita itu bisa betul-betul kita menangis kepada Allah Subhanahu wa taala? Pernah tidak kita merasakan ibadah kita itu betul-betul, puasa kita itu karena Allah Subhanahu wa taala, kita jaga betul? Pernah tidak kita merasakan berinfak kita itu karena Allah atau karena ingin mendapatkan balasan dari Allah? Kadang kita berinfaklah subuh, nanti Allah akan berikan lipat gandakan 10 kali lipat. Melakukan ibadah-ibadah lain hanya ingin mencari fadilahnya, bukan karena Allah Subhanahu wa ta'alanya. Maka ibadah itu, sekian lama kita menjadi seorang muslim, kadang-kadang kita jarang atau bisa katakan susah untuk mendapatkan manisnya iman. Padahal kita muslim, kita beriman. Tapi ketika dibacakan ayat Allah, kita tidak menangis. Kita disampaikan nasihat-nasihat dengan ayat Allah Subhanahu wa taala, hati kita tidak bertambah lembut. Malah hati kita memberontak, membangkang, menolak. Maunya kita yang benar, maunya kita yang paling pintar. Karena kita cenderung terikuti dengan hawa nafsu kita. Maka salatsum man kunna fihi wajada bihinna halawatul iman, kata Rasulullah SAW. 3 perkara yang apabila ada pada diri seorang ini, orang itu akan merasakan manisnya iman. Jadi ulama mengatakan yakni manittasofa bisifat bihadhihi sifat, yaitu orang yang memiliki sifat 3 ini. Orang akan merasakan manisnya iman. 1, ayakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Dia lebih mencintai Allah dan Rasulnya, Pak, dibanding yang lainnya. Banyak aplikasi-aplikasi ringan di masyarakat kita. Kadang-kadang hanya untuk demi kantor pekerjaan kita, ketika azan memanggil, seruan azan datang, kita masih mengentengkan tanggung. Inti bisa kita lakukan jamaah kedua atau sholat kita undurkan. Kadang hanya untuk kepentingan dunia kita, perasaan tidak nyaman kita mengembelakangkan urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Padahal orang yang bisa merasakan manisnya iman, ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilahi mimma siwahuma. Allah dan Rasulnya lebih dia cintai. Jadi kalau kita bicara masalah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, dikatakan dalam satu syair itu, ta'si ilah wa tad'umu hubbah.
wa tad'umuna hubbah. Innal muhibba limahbubin muti'un. Kamu bermaksiat kepada Allah, tapi kamu mengaku kamu cinta kepada Allah. Ketahuilah sesungguhnya setiap orang yang mengaku memiliki rasa cinta, maka dia akan patuh kepada apa yang dia cintai. Jadi kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala itu menuntut adanya kepatuhan, ketundukan, ketaatan kepada perintah Allah, Pak, Bu. Jadi kalau hanya cinta, semua orang bisa mengakui kalau dia cinta Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana katakan oleh penyair, semua orang mengaku cinta kekasihnya Laila, tapi Laila merasa tidak punya kekasih. Akhirnya cintanya bertepuk sebelah tangan. Semua mengaku mencintai Allah dan Rasulnya, tapi tidak melakukan perintah Allah dan Rasulnya. Tidak mau meninggalkan larang Allah dan Rasulnya. Maka tuntutan konsekuensi dari rasa cinta seseorang itu kepada apa yang dia cintai adalah adanya ketaatan. Jadi orang yang melakukan ketaatan kepada Allah diikuti dengan ketaatan kepada Rasulnya, maka orang itu akan merasakan cinta, manisnya imannya. Sifat yang pertama. Bagaimana seorang itu bisa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala sementara kita tidak tahu, tidak mengenal apa yang kita cintai, siapa yang kita cintai? Mana mungkin seorang itu menjadikan dia musuh? Musuh saya iblis, maka saya akan cinta kepada iblis. Bagaimana mungkin seorang akan mengutarakan kalau dia cinta sementara dia bermusuhan? Karena pada hakikatnya cinta itu adalah menuntut adanya ketaatan, kepatuhan. Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang tidak bisa taat, tidak bisa sempurna ketaatannya, kecintaannya kecuali dia mengenali apa dan siapa yang dia cintai, Pak. Maka mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ta'allumu ulumu syar'i, dengan mempelajari ilmu agama, mengenal Allah dan Rasulnya, mengenal Islam, maka itu akan mengenal Allah, Rasulnya, Islam, kemudian akan tumbuh rasa cinta. Bukan hanya sekedar rasa takut yang tidak diikuti dengan cinta, Pak. Dengan mengenal Allah Subhanahu wa taala, orang akan bisa mencintai Allah, takut dengan larang-larangan dan ancaman Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi mengatakan, beliau mengatakan dalam kaulnya beliau dalam kitab Ighatsatul Lahfan, "Falau 'arafal 'abdu kulla syai' falam ya'rif rabbahu faka'annama lam ya'rif syai'." Seorang itu walaupun dia itu mengetahui segala sesuatu, mengetahui pelajaran umumnya, bahasa Inggrisnya jago, komputernya jago, kemudian pelajaran sekolahnya, pokoknya hal-hal yang berkaitan dengan dunia itu jago, paling ahli dan paling pintar, tidak ada duanya. Falam ya'rif rabbah, dia tidak tahu kepada Allah, tidak kenal Allah Rabbnya, faka'annama lam ya'rif syai', orang itu sama sekali tidak tahu apa-apa, Pak. Intinya patokan utama ilmu seseorang itu bukan ilmu dunianya, Pak. Bukan berarti kita menyampingkan ilmu dunia. Ilmu dunia itu butuh limaslahatid din, untuk kemaslahatan urusan din kita. Tapi kebutuhan kita dengan ilmu syar'i, mengenal Allah Subhanahu wa taala adalah menjadi suatu kewajiban ainun, fardu ain. Maka kewajiban kita sebagai orang tua, kita kenalkan istri kita, anak-anak kita kepada Allah Subhanahu wa taala Rabb. Kita tuntun mereka, kita bimbing mereka supaya mereka bisa mendoakan kita, memberikan kita kebaikan, dan sebagai bukti tanggung jawab kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." Hai orang-orang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Adibuhum wa alimuhum, jaga didik mereka dan ajarkan mereka ilmu. Jadi tanggung jawab dan tugas sebagai seorang suami ini, Pak, berat. Suami ini harus mendidik istri, tidak hanya sebagai
pendamping hidupnya saja, tapi harus mendidik dia, mengantarkan dia bagaimana dia mengenal Allah, mencintai Allah dan Rasulnya. Tentu pendidikan itu butuh suri tauladan, butuh ilmu yang disampaikan, butuh doa yang dipanjatkan. Bukan hanya sebatas disampaikan sudah terserah kamu sudah. Tidak. Butuh teladan dalam ilmu, maka teladan kita dalam ilmu adalah Rasulullah SAW. Butuh doa, kita doakan hidayah semoga memasuki dan menampaki hatinya. Kemudian kita menyampaikan apa yang kita ketahui. Kalau kita tidak mampu dan tidak bisa menyampaikan ilmu, maka hantarkan istri kita, keluarga kita ke majelis ilmu supaya mereka mengenal Allah. Kalau Allah sudah mereka kenal, mereka cinta kepada Allah, jangankan yang lainnya, ibu bapaknya itu kan lebih dicintainya. Kalau mereka sudah patuh dan taat kepada Allah, maka bisa otomatis dengan izin Allah dia akan patuh juga kepada orang tuanya, Pak. Jadi pentingnya kita mengenal Allah Subhanahu wa taala sehingga menumbuhkan rasa cinta, Pak. Cinta itu supaya tidak buta harus ada ilmu. Kita tahu siapa yang kita cintai, apa yang kita cintai. Tidak hanya sekedar mendengar ceritanya, katanya dia tuh orangnya cantik, tinggi, rambutnya panjang, tapi tidak tahu dapat kayak beli kucing dalam karung, pendek, rambutnya kriwil, hitam, rusak. Nah ini karena tidak mengenal. Tapi kalau sudah mengenal Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, perintah Allah dan Rasulnya, asma Allah dan sifatihi, mengenal asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala, takdir Allah Subhanahu wa taala, kehendak Allah dan iradahnya Allah Subhanahu wa taala, maka akan tumbuh rasa cinta. Maka orang yang ada cinta kepada Allah dan Rasulnya akan merasakan manisnya iman, halawatul iman. Jadi iman itu adanya di hati. Tapi cara manis iman bukan manisnya gula. Ini tidak bisa kita kita gambarkan ini manisnya gini, tidak bisa, Pak. Coba Bapak minum teh ini tehnya manis apa enggak? Selama teh itu di gelas kita tidak tahu manis tidaknya, Pak. Tapi kalau kita minum, oh tehnya manis, oh tehnya kurang manis, tehnya agak pahit. Demikian iman. Kalau kita mengetahui Allah Subhanahu wa taala, mengenal Allah dan Rasulnya, maka kita bisa mencintai Allah dan Rasul, dan kita bisa merasakan bagaimana manis iman, cinta kepada Allah dan Rasulnya. Yang kedua, ayyuhibbal mar'a la yuhibbu illa lillah. Seorang itu akan merasakan manisnya iman kalau dia memiliki sifat tidak mencintai seseorang itu kecuali karena dia mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang mencintai seseorang karena jabatannya, karena dunianya, karena jasanya, karena kebaikannya, yang lainnya dia mencintai itu, maka tatkala jabatan hilang, kebaikan terhalang, maka rasa cinta itu tidak akan ada. Tapi kalau dia mencintainya karena Allah Subhanahu wa taala, alla yuhibbal mar'a la yuhibbu illa lillah, kecintaannya karena Allah Subhanahu wa taala, karena dia orang berilmu, karena dia taat kepada Allah, kita mencintainya walaupun dia itu tidak satu nasab, satu darah dan satu daging dengan kita, maka kecintaan kita melebihi kepada cinta kita pada saudara kita yang satu nasab, satu darah dan daging yang beda agama. Makanya ketika sahabat Ali, ketika paman Rasulullah SAW meninggal, Abu Thalib itu meninggal, maka sahabat Ali mengatakan, qad mata syekhul mudillah. Ya Rasulullah SAW, qad mata amuka syekhul mudillah, kata beliau. Ya Rasulullah, telah meninggal pamanmu, orang tua yang sesat. Ini sahabat Ali mengatakan demikian, Pak. Kenapa? Karena menggambarkan kecintaannya kepada Allah dan Rasulnya. Ikatan darah dan daging itu tidak menjadikan seorang itu lebih mencintainya daripada Allah dan Rasulnya. Karena orang apabila mencintai seseorang karena Allah Subhanahu wa taala, hubungan nasab tak ada hubungan kerabat, tetap dia cinta karena Allah. Nah, seorang apabila cintanya karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena jabatannya, bukan karena tahtanya, dunianya, kekayaannya, maka dia akan mendapatkan manis iman. Tapi banyak orang yang mencintai seseorang karena jabatan, karena pemberian, karena dunianya, maka merasakan kecewa tatkala tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Jabatannya, kebaikan tidak ada lagi,
biasa dia memberikan backingan kemudian tidak bisa lagi, tidak bisa diharapkan lagi, maka dia akan kecewa. Tapi mencintai seseorang karena Allah Subhanahu wa taala, ketika orang yang kita cintai itu melakukan kemaksiatan, kita ingatkan karena kecintaan kita kepada Allah, maka kita akan merasakan manisnya iman. Kita akan merasakan manisnya iman demikian. Yang ketiga, yakrahu ayyaudu fil kufri ba'da an anjahullah kama yakrahu ayyauda fil kufri ayyukdzafa finnar. Seorang itu benci kalau dia itu tidak suka kembali kepada kekufuran, sebagaimana dia tidak suka untuk dicampakkan ke neraka setelah Allah Subhanahu wa taala menyelamatkannya. Ini adalah untuk orang-orang yang pernah merasakan kekufuran pada masa jahiliyah. Kemudian Allah selamatkan mereka sehingga tatkala diperintahkan untuk kembali kepada kesyirikan, dia tidak mau. Mungkin kita pernah mendengar cerita kisahnya seorang panglima tentara Islam, yaitu sahabat Abdullah bin Hudzafah, yang mana tatkala ditangkap oleh pasukan Romawi, kemudian mau disiksa, diancam akan dibunuh, akan dimasukkan ke dalam minyak panas dan panci yang besar, dihidupkan api, diperintahkan untuk murtad, meninggalkan agama Muhammad SAW. Beliau tidak mau. Kalau kamu tidak mau, maka aku akan menceburkan kamu ke dalam panci yang ada minyak panas ini. Tidak mau. Akhirnya aku berikan kamu kerajaanku, separuh kerajaan, walaupun semua kerajaan. Aku tidak mau. Ini karena bukti kebencian untuk kembali kepada kekufuran. Maka Raja Romawi tadi itu mengatakan, baik, aku akan bebaskan semua tawan pasukan kamu selama kamu mau mencium rambutku, keningku. Maka karena kemaslahatan, demi kemaslahatan, Abdullah bin Hudzafah ini, Ibnu Hudzafah ini mencium dahinya Raja Romawi tadi itu, kemudian dibebaskan semua tawanan. Maka beliau datang kepada para sahabat, maka pertama kali orang yang mencium dahi beliau adalah sahabat Umar. Karena beliau melakukan itu demi untuk kemaslahatan menjaga kaum muslimin pada saat itu. Jadi walaupun disiksa, diancam, tidak mau meninggalkan Islam ini. Dan khususnya bagi kita yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah, nikmat Islam, setidaknya kita menjaga nikmat Islam ini untuk tidak mau kembali kepada kekufuran dengan kemaksiatan demi kemaksiatan kita lakukan. Karena kemaksiatan demi kemaksiatan kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala yang awalnya hanya bisa membuat hati itu sakit, bisa-bisa hati itu akan mati dengan dosa-dosa. Karena sifatnya dosa itu adalah membunuh seseorang. Dosa itu sifatnya panas, sehingga orang yang dosa itu ibaratnya juga bisa memberatkan seseorang, sebagaimana badan orang itu kalau sudah kelebihan sesuatu maka orang itu akan sakit, Pak. Badan itu sudah kelebihan darah tinggi, kolesterolnya, asam uratnya, kencing manisnya, maka badannya akan lemas, sakit. Demikian juga hati. Hati kalau sudah kelebihan kemaksiatan, syahwat, syubhat, maka hati akan sakit. Maka oleh sebab itu, setidaknya ada rasa benci kita untuk melakukan, untuk termasuk kembali kepada kemaksiatan yang pernah kita lakukan dulu. Setidaknya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketaatan yang kita lakukan, jauhi kemaksiatan itu, sehingga orang-orang yang benci dengan kemaksiatan akan merasakan manisnya iman. Maka hadirin hadirat rahimakumullah, dengan 3 sifat ini setidaknya kita memiliki sifat kalau apabila kita ingin merasakan manisnya iman. Dan kita tahu bahwa iman itu adanya di hati. Maka memberikan kesehatan nutrisi bagi hati, maka itu bisa berdampak akan merasakan manisnya iman. Atau dalam ulama salaf mengatakan iman kita itu bisa naik, karena sifat iman itu yazidu wa yanqus. Iman itu Pak Bu sifatnya naik, bertambah, turun, berkurang. Bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan yang kita lakukan. Maka melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang akan bisa merasakan menaikkan imannya, sehingga dia bisa merasakan manisnya iman. Tapi kalau kita melakukan kemaksiatan, maka orang itu tidak akan merasakan manisnya iman. Maka muhasabah bagi kita semuanya, sejauh mana kita merasakan manis iman. Padahal kita qiyamul lailnya masih tetap, qiraatul Qur'annya tiap hari 1 juz,
2 juz. Ya. Sedekahnya masih, puasa Senin Kamisnya rutin. Namun kenapa kita tidak merasakan manisnya iman? Apakah ibadah kita itu bukan karena Allah Subhanahu wa taala, hanya karena ikut-ikutan orang? Atau ibadah kita itu hanya karena kita ikut tren yang lainnya? Sehingga kita tidak merasakan manisnya iman, manisnya dalam beribadah. Apabila penyakit ini, riya, sum'ah, ada pada diri kita, merasuki hati kita, maka hati kita berpenyakit, maka kita berat untuk melakukan sesuatu. Maka ketika hati itu dalam keadaan sehat, penuh dengan cahaya, apa yang membuat hati cahaya? Ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Nasihat-nasihat, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketaatan-ketaatan kepada Allah lah yang menjadikan hati itu bercahaya, hati itu hidup. Dan sering kita mendapatkan ayat-ayat dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi wa lirasuli idza da'akum lima yuhyikum. Hai orang-orang beriman, penuhilah, lakukanlah perintah Allah dan Rasulnya, lima idza da'akum, apabila Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dan Rasul memerintahkan kepada kamu, lima yuhyikum, karena perintah Allah, perintah Rasulnya itu yuhyikum, memberikan kehidupan bagi kamu. Apakah kita tidak hidup? Bukan kita yang tidak hidup, Pak. Hati kita belum hidup, hati kita masih sakit. Yang dimaksud di sini adalah ketaatan itu bisa menghidupkan hati seseorang sehingga akan merasakan ketentraman, ketenangan. Makanya kalau kita ingin tahu orang itu satu kampung ataupun satu daerah, orang itu banyak yang stres, kita lihat saja, Pak. Banyaknya tempat wisata, banyak tempat rekreasi, berarti orang di sana banyak yang stres, hampir 50%, Pak. Karena mereka lebih cenderung lebih cinta tempat wisata, tempat rekreasi lainnya, walaupun dengan alasan berdalih untuk tafakur ayat-ayat Allah, tapi menyimak ayat-ayat Allah, mendengarkan ayat-ayat Allah di majlis zikir ataupun berkhulwat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam sepertiga malam, itu lebih menghidupkan hati, lebih memberikan ketentraman dalam jiwa. Maka hadirin hadirat Allah, mudah-mudahan dengan satu hadis ini kita menjadikan ibrah, pelajaran bagi kita. Mari kita sama-sama bisa menjaga kualitas ibadah kita, keimanan kita, supaya kita bisa meningkat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hati ini, Pak, ibarat Rasulullah SAW mengatakan hati itu ibarat besi, Pak, besi berkarat. Inna hadhil qulub tasadda'at kama tasadda'al hadid. Hati ini bisa berkarat sebagaimana berkaratnya hati kalau kena air, berkaratnya besi kalau kena air, Pak. Jadi besi apabila kena air, maka lama-lama besi itu akan berkarat. Hati apabila kena dosa, hubud dunia, kecintaan-kecintaan kepada selain Allah dan Rasulnya, adanya selain Allah dan Rasulnya di hati seseorang, maka hati akan berkarat. Maka dia akan merasakan kecemasan. Maka di antara perkataan lain, Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi, li muhibbid dunya, orang yang cinta dunia itu ada berapa penyakit, senantiasa dia gelisah kalau bangun tidur. Bukan itu saja, ada kecemasan-kecemasan yang menyerang, menjangkit di hatinya dengan suatu hal apa yang belum terjadi. Maka orang-orang beriman, orang-orang istiqomah itu, Rasulullah SAW, Allah Subhanahu wa taala menghabarkan, beri kabar gembira kepada orang-orang yang istiqomah, innal ladzina istaqamu, sungguhnya mereka yang beristiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala, melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka dikatakan pada mereka oleh para malaikat, la takhafu wa la tahzanu. Jangan takut dengan apa yang akan datang, wa la tahzanu, jangan sedih dengan apa yang telah lalu. Makanya dalam doa itu sehari Rasulullah SAW minta supaya dihindarkan dari penyakit hal husn, wal hum, al khauf, rasa takut, rasa sedih. Ini penyakit orang saat ini, Pak. Ibu-ibu rahmatullah, bapak-bapak rahmatullah, penyakit orang saat itu. Orang mengkhawatirkan, mencemaskan apa yang belum terjadi dan menjadikan bahan sedih, merindu dalam hatinya dengan apa-apa yang telah berlalu. Maka ini apabila tidak diobati dengan majlis zikir, tidak diobati dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kada yakunul qalb maitan, maka hampir-hampir hati itu akan menjadi mati, Pak. Jadi obat di hati mati inilah berzikir, hati yang sakit inilah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, lakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan itu Allah berikan kehidupan pada hati kita.
Karena Allah lah yang bisa membolak-balikkan hati, Allah yang membatasi antara hati dengan seseorang. Mudah-mudahan satu hadis ini berikan motivasi bagi kita semuanya untuk senantiasa bisa evaluasi, khususnya kami pribadi dan umum pada hadirin hadirat semuanya, untuk lebih menjaga kembali kondisi keimanan kita dan waspada dengan godaan-godaan syahwat yang sering menerjang, syubhat yang sering menghantam hati ini, sehingga kita menganggap kemaksiatan hal yang biasa dan menganggap sunnah itu suatu hal yang tabu. Kita mengharapkan Allah, nas'alullah al-afiyah. Kami akhiri, alhamdulillah bil alamin, subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.